Buat teman-teman yang ingin menikah dengan ketiga negara seperti Pakistan, India, dan Bangladesh, saya memberikan beberapa poin buat kalian. Semoga poin ini bermanfaat buat kalian dan sebagai pedoman kalian sebelum melangkah untuk menikah. Namaste. Di video ini saya akan share tentang poin-poin apa saja yang harus kalian ketahui sebelum kalian menikah dengan ketiga negara ini, karena banyak para perempuan dari Indonesia juga yang merasa tertipu atau merasa tak seberuntung dengan yang lainnya karena nasib seseorang berbeda-beda. Untuk poin yang pertama, kalian harus tahu perilaku dan sifat calon pasangan kalian. Jangan sampai ya kalian udah menikah, kalian baru tahu sifat aslinya seperti apa dan melukai diri kalian sendiri. Seperti banyak tuh yang para pria-pria dari ketiga negara ini sesudah menikah jadi temperamen, jadi memperlakukan kalian seperti budak. Kalian tidak diberikan kebebasan. Jadi alangkah lebih baiknya kalian untuk mengetahui sikap dan perilaku calon pasangan kalian sebelum kalian untuk. Poin yang kedua adalah agama. Karena agama adalah pedoman hidup para umat, maka kalian harus mengetahui seberapa dalam sih agama yang mereka tekuni, seberapa dalam sih iman dari mereka. Jangan sampai udah menikah terus ngelakuin yang enggak. Nah, untuk bilang jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu tingkat keimanan calon pasangan kalian. Poin ketiga adalah keluarga, karena keluarga adalah pendidikan sekolah pertama buat anak. Kalau keluarganya memang kasar, jadinya anaknya itu pasti kasar, nggak mungkin halus karena dari kecil dididik kasar. Jadi kalian harus tahu keluarganya seperti apa. Kalau keluarganya matre, ya otomatis anaknya matre. Dan jangan lupa untuk ditanyakan juga tentang adanya karena sebagian dari ketiga negara itu banyak yang berselisih paham tentang dowry atau mahar. Banyak yang bilang kalau muslim itu nggak pakai mahar. Kata siapa? Enggak lah. Muslim itu banyak dari keluarga itu yang meminta mahar. Jadi kalian pertimbangkan dulu dengan keluarganya juga. Jadi kalian harus lebih masak-masak, lebih matang-matang juga pembicaraan lebih mendalam. Nanti kalau nikah minta mahar apa tidak. Poin yang keempat adalah pekerjaan atau gaji. Tanyakan dulu pekerjaannya itu apa. Tanyakan yang fix ya, pekerjaannya itu apa, gajinya berapa. Kalian hitung pengeluarannya setiap hari berapa. Terus kasih uang nggak sama orang tuanya, karena ketika negara itu anak laki-laki adalah pedoman hidup orang tua. Jadi suatu saat kalau orang tua sudah tua atau sudah dibilang pensiun, mereka akan tinggal bersama anak laki-laki mereka, dan yang menghidupi kehidupan orang tua adalah anak laki-laki. Kalau punya pensiunan sih enak, kalau nggak punya pensiunan maka pertanyakan ini secara detail. Nanti orang tuanya bagaimana, jatah ke orang tua berapa per bulan yang harus kita keluarkan, yang kita save, yang kita tabung itu berapa tiap bulannya. Jadi kalian harus punya perincian secara detail. Poin yang kelima adalah pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting. Memang sih banyak yang bilang berpendidikan tinggi belum tentu adabnya bagus, tapi dengan berpendidikan tinggi maka adabnya juga menunjang juga. Jadi kalian harus tahu dan kalian harus paham. Poin keenam adalah lingkungan, karena lingkungan itu mempengaruhi juga dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkumpul. Karena teman juga mempengaruhi juga tentang dari kata-kata, perilaku, dan sikapnya juga sangat mempengaruhi. Jadi sebelum untuk kalian menikah dengan ketiga negara ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui poin-poin ini secara detail. Dan sebagai tambahannya, kalian harus membicarakan, karena ketiga negara ini baik muslim ataupun non muslim selalu menyatakan dengan mahar. Jangan dipikir kalau muslim tidak meminta mahar, tidak seperti itu. Karena sebagian dari keluarga ada yang meminta mahar dalam bentuk kalian harus membayar biaya pernikahan seperti pesta dari
pihak perempuan, seperti dan juga yang tidak meminta dalam bentuk nominal tapi dalam bentuk benda, dalam arti nanti kalau seumpama tinggal di rumah mertua, kalian harus membelikan perabotan seperti A, B, C, D, E, F, G, seperti itu. Jadi kalian harus tahu secara detail sebelum kalian menikah. Beda orang itu beda nasib, jadi kalian jangan membanding-bandingkan. Misal kalau si A menikah dengan si B, nasibnya seperti ini, nanti kalian meniru dengan si A, nanti kamu jauh lebih baik atau jauh lebih di atasnya si A. Nanti jangan berpikiran seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalian untuk melindungi diri kalian sendiri dengan cara mawas diri. Sebelum lebih lanjut, lebih baik kalian pikir-pikir terlebih dahulu, karena banyak cerita-cerita dari kakak-kakak atau yang udah menikah itu kalau pernikahan tidak seindah apa yang mereka pikirkan. Dan jangan sampai kita terperangkap dalam nasib seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Saya harap video ini bisa memotivasi kalian untuk melangkah menuju kehidupan yang baru, yang baik yang sudah menikah atau yang belum menikah. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Namaste, tata.